Hai teman-teman, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan aku di sini Tasya. Di video kali ini aku mau ngebahas tips-tips melamar kerja berdasarkan dari pengalaman aku pribadi, atau ini sharing dari aku pribadi. Tapi sebelum ke videonya, jangan lupa diklik tombol like, komen, dan subscribe supaya aku makin semangat bikin video selanjutnya. Ini dia videonya. Halo buat kamu para pejuang pencari kerja. Aku tahu pasti capek dan berat keliling sana sini, lamaran sana sini, tapi nggak ada satupun yang dipanggil. Atau barangkali cuma satu atau dua yang dipanggil interview, tapi belum juga dipanggil kerja. Semangat ya, tetap semangat cari kerjanya. Aku yakin kalian pasti bakal jumpa dengan rezeki kalian masing-masing di waktu yang tepat. Karena aku juga begitu ya teman-teman. Ini berdasarkan dari sharing pengalaman aku pribadi. Aku juga sebagai pejuang pencari kerja waktu itu selama 2 minggu. Iya, selama 2 minggu, dan alhamdulillahnya nanti hari Senin aku mulai kerja. Doakan, alhamdulillah rezekiku. Tapi aku yakin di luar sana masih banyak para pejuang pencari kerja, dan aku yakin kalian di sana masih berusaha sampai saat ini. Kalian hebat banget. Kalian terus berusaha dan kalian terus berjuang, kalian hebat banget. Nah, aku mau ngasih tips buat kalian yang masih para pejuang mencari kerja. Kira-kira apa aja sih supaya lamaran kita itu dapat diterima oleh perusahaan-perusahaan yang kita apply. Kualitaskan surat lamaran kalian. Jadi, kebanyakan kesalahan dari pencari kerja adalah surat lamaran kalian itu terlalu biasa. Menurut aku terlalu biasa itu gimana? Kalian cukup cuman bilang di situ, saya ingin melamar di posisi tersebut di perusahaan Bapak Ibu. Berikut saya lampirkan data-data atau berkas-berkas saya sebagai bahan pertimbangan. Kebanyakan hanya sampai di situ aja. Padahal surat lamaran itu bisa kalian kemas sebagai yang bisa menginformasikan diri kalian sebaik mungkin. Aku mau kasih contoh surat lamaran yang aku buat. Ini aku sambil baca ya teman-teman. Jadi yang pertama pastinya yang terhormat HRD PT bla 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 di tempat. Kemudian di bawahnya bikin lampiran berapa halaman atau berapa berkas yang kalian sisipkan. Kemudian perihalnya lamaran kerja. Jadi aku bacakan, sehubungan dengan informasi yang saya dapatkan dari Instagram lowongan kerja Batam terbaru berkait dengan dibukanya lowongan kerja di PT ABC untuk ditempatkan dengan posisi sebagai perbantuan harian, maka dengan ini saya berniat melamar di posisi tersebut. Nah, itu untuk sebagai pembukanya. Langsung to the point bahwa kita mau melamar posisi tersebut. Kita masuk ke bagian intinya. Saya merupakan lulusan dari SMK ABC kejuruan akuntansi. Selama di sekolah dan praktik kerja lapangan, saya terbiasa menggunakan komputer dan Microsoft Excel, serta sudah paham rumus-rumus dasar. Saya juga memiliki pengalaman kerja di salah satu perusahaan retail, yaitu PT ABC, sebagai kasir selama 1 tahun. Ketika saya bekerja sebagai kasir, saya dituntut untuk bisa teliti, detail, karena berhubungan dengan uang, serta berpenampilan menarik, bersih, dan rapi. Jadi di sini aku mengeluarkan pendapat aku tentang pengalaman kerjaku serta pengalaman sekolahku yang dapat memperkuat aku untuk melamar di posisi tersebut. Misalnya kalian di posisi admin, kalian ceritakan kalian sudah terbiasa menggunakan laptop sehingga kalian terbiasa menggunakan Microsoft, dan kalian sudah paham apa-apa tools saja yang ada di Microsoft. Kalian ceritakan berdasarkan fakta dan pengalaman yang kalian punya serta kemampuan yang kalian punya. Nah, aku juga di situ dijelaskan ketika bekerja aku dituntut untuk bisa berpenampilan rapi, bersih, dan menarik. Di situ sebagai penguat aku juga, jadi aku sudah bisa untuk menempatkan diriku dapat berpenampilan seperti itu. Kurang lebih kayak gitu. Kemudian setelah diinti tadi penguatan diri kita, baru kita relate-kan antara pengalaman kita tadi kepada posisi yang mau kita apply. Aku baca lagi ya. Dengan pengalaman tersebut membuat saya banyak belajar dan memiliki kemampuan serta kecakapan untuk menangani pelanggan dengan baik. Saya juga pernah menjadi freelance di salah satu perusahaan sertifikasi di Batam.
selama masa freelance saya bertanggung jawab pada pekerjaan saya walau bekerja dalam hitungan harian. Jadi kemudian tadi aku relatekan antara pengalaman tadi sehingga apa yang aku dapatkan alias apa yang aku achieve dari pengalaman kerja atau pengalaman sekolah aku tersebut. Misalnya selama sekolah saya terbiasa menggunakan laptop. Jadi yang aku achieve adalah aku sekarang mampu dan menguasai Microsoft. Itu contoh dari aku. Kemudian di bagian penutupnya kalian relatekan dari pengalaman kalian, terus achieve yang kalian dapat, kemudian alasan kalian mengapa meng-apply di posisi tersebut. Nah, aku bikin kayak gitu dengan bekal pengalaman serta kepribadian saya membuat saya yakin bahwa posisi ini tepat untuk saya lamar. Di situ aku sampaikan bahwa aku punya pengalaman loh dan aku punya kemampuan. Jadi aku merasa pede, percaya diri untuk meng-apply di posisi tersebut. Ibarat aku mengkomunikasikannya seperti itu. Kemudian aku bilang, saya tidak sabar memberikan kemampuan terbaik saya serta belajar hal baru di perusahaan yang Bapak Ibu pimpin. Nah, di situ aku menyampaikan kalau aku itu memiliki harapan ke depannya kalau aku dapat join di perusahaan Bapak Ibu. Di situ kan aku bilang aku memberikan kontribusi terbesarku tuh. Jadi di situ aku punya harapan. Nah, perusahaan bakal ngelirik kamu karena kelihatan kamu interest nih dengan perusahaan atau kamu tertarik dengan perusahaan ini sampai kamu punya harapan ketika kamu bekerja apa yang mau kamu beri ke perusahaan kayak gitu. Terus aku bikin di bawahnya, akhirnya berikut saya lampirkan berkat administrasi sebagai pertimbangan Bapak Ibu. Nah, itu ya kalimat biasa yang biasa kalian tulis. Nah, itu dia, kalian harus memperkuat di surat lamaran kerja. Karena surat lamaran kerja itu bisa kalian komunikasikan pengalaman kalian, achieve yang kalian dapat, serta harapan kalian ke depannya. Dan di surat lamaran, kalian harus menunjukkan kata-kata yang percaya diri loh bahwa kalian ini pantas untuk bisa diterima di perusahaan yang kalian apply. Ini menurut aku pentingnya surat lamaran. Jadi surat lamaran jangan disepelekan lagi ya teman-teman. Surat lamaran jangan dibikin sebiasa mungkin. Kalau bisa dibikin semenarik dan sebagus mungkin. Nah, itu dia untuk surat lamaran kerja. Selebihnya masih ada banyak lagi tips-tips agar lamaran kerja kalian diterima. Tapi aku masuk ke part 2 karena di video kali ini aku mau fokus ke surat lamaran kerja aja. Kemudian untuk surat lamaran kerja, kalau bisa kalian print atau kalian ketik, jangan ditulis lagi. Kenapa kak? Satu, kalau misalnya tulisan kalian merasa tulisan kalian itu bukan tulisan yang rapi dan bagus, ini akan membantu kalian kalau kalian hanya ngeprint. Kan pastinya tulisannya dan kata-katanya lebih rapi daripada kalian tulis tangan. Dan yang kedua, itu lebih rapi formatnya. Jadi lebih lurus, lebih rapi formatnya dan terkesan lebih formal daripada kalian menulis surat lamaran. Jadi memang kalian butuh effort lebih buat mempersiapkan surat lamaran ini. Aku tahu ngeprint itu juga butuh biaya, tapi ya namanya berjuang kita perlu persiapan, kita perlu bekal memang yang lebih supaya kalian bisa dilihat dan supaya kalian bisa lebih menonjol daripada pelamar-pelamar yang lain. Nah, ketika pelamar lain itu nulis tangan, kalian tuh yang ngasih ketikan sendiri dan pasti tulisan kalian lebih rapi di situ. Dan perusahaan pasti bakal lebih memilih kalian karena apalagi ditambah dengan penguat-penguat tadi, alias isi di dalam surat lamaran tersebut itu penuh informatif, seinformatif mungkin tentang diri kalian. Nah, itu dia tips dari aku tentang surat lamaran kerja. Sisanya aku masuk ke part 2 di tips-tips lamaran kerja lainnya. Jangan lupa diklik tombol like, comment, dan subscribe supaya aku makin semangat di video selanjutnya. Sampai jumpa!